Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lulu Adibatul Masrika, tempat tanggal lahir Mungkit Magelang, 25 November 1977. Nomor daftar ujian 2024238269. Nomor induk mahasiswa 2315729. Nomor induk kependudukan 1604045511770002. Alamat Desa Karya Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Asal sekolah SDN 1 Karya Mukti. Terima kasih perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang tidak berangkat di antara kalian? Ada. Kenapa? Sakit. Karena sakit ya. Semoga lekas sembuh ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu di bawah lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Anak-anak, kita berdoa bersama. Berman, pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku. Marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan baik di rumah maupun di sekolah. Terutama di rumah. Kalian di rumah selalu yang waktunya yang paling panjang ya. Jadi kalau di rumah harus dibersihkan, terutama air harus ditutup, air bersih harus ditutup ya. Kalau air kotor harus dibuang. Bila ada kaleng-kaleng bekas yang di rumah kalian, tolong itu dikubur. Supaya apa? Siapa yang tahu? Supaya tidak mengenang air. Iya, karena air yang bersih apabila tidak ditutup itu akan dibuat bertelur, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Di Selima, di desa tercinta kita ini banyak yang terkena demam berdarah. Jadi Ibu harapkan kalian anak yang sudah sekolah, Ibu mengharapkan sekali kalian menjaga kebersihan supaya tidak terkena penyakit, terutama DBD ya. Karena di Selima terkenal yaitu penduduknya yang terkena penyakit DBD terbanyak ya. Anak-anakku, Hiduplah Indonesia.
supaya anak-anak bisa satu, setelah menyimak video, anak-anak mampu mengklasifikasi ada apa yang di dalam video tadi. Dan yang kedua, melalui tanya jawab dan diskusi, anak-anak mampu menganalisis hak sebagai warga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara 45. Yang ketiga, setelah membaca teks non-fiksi yang ada di dalam buku tema 6, anak-anak bisa memerinci apa yang terdapat di dalam non-fiksi tersebut. Yang keempat, setelah berdiskusi, anak-anak mempresentasikan ke depan hasil daripada diskusi tadi, ya. Semoga anak-anak mampu mengerjakan apa yang ibu berikan. Ada apa di sini? Perhatikan ya. Video yang akan terbuka, dicermati apa yang di dalamnya. Nah, kalian sudah menyebutkan tadi mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, perlindungan hukum, sumber daya alam, bela negara. Nah, ibu mau tanya, yang bela negara itu yang bagaimana? Kita belajar dengan tekun. Bagus untuk Nadira, ya. Itu belajar dengan tekun. Kalau zaman sekarang itu tidak mententeng senjata, tidak, tapi dengan belajar. Sekarang kita sudah terlihat gambar yang berkaitan dengan hak sebagai warga negara. Gambar nomor 1, ya, lihat di nomor 1. Kalian melihat apa itu? Anak berjualan. Anak yang sedang berjualan. Hak apa yang belum didapatkan oleh anak ini? Belum mendapatkan pendidikan. Kok bisa anak-anak menjawab bahwa ini belum mendapatkan pendidikan? Karena waktunya banget bekerja. Iya, berjualan, membantu orang tua. Jadi kita jangan sampai boleh membantu orang tua, tapi kalau sudah pulang sekolah, ya, kita belum mendapatkan pendidikan sesuai pasal berapa? 31. Ya, 30. Ayat 1. Nih, yang sudah didapatkan apa? Pekerjaan itu pasal berapa? 27 ayat 2. Ya, bagus. Berarti anak-anak udah tahu kalau ini udah mendapatkan pekerjaan, udah mendapatkan penghidupan yang lain. Tetapi ada yang belum didapatkan, yaitu pendidikan. Pendidikan sangat penting untuk apa, nak? Masa depan kita. Masa depan kita harus cerah. Jangan bercita-cita aku pengen jadi pembantu. Boleh, tapi seharusnya lebih tinggi, ya. Aku harus jadi presiden. Aku harus jadi tukang sampah. Tukang sampah lo gajinya besar. Jangan salah, ya. Gaji seorang tukang sampah itu mendapatkan gaji yang besar, bergelut dengan kotoran, tapi digaji oleh negara, bisa menjadi pegawai negeri. Sekarang pegawai negeri itu dikejar-kejar, ya, sebagai guru. Dulu kita lihat nggak mau jadi guru, apa sih jadi guru? Tapi lihatlah pakaian ibu bagus,
Sepatu ibu bagus, wajah ibu bersih. Nah itu lah. Bercita-cita lah jadi guru. Enteren, ya. Kita disegani, tapi harus menjaga sikap, ya. Jangan wak-wakan. Perempuan jangan wak-wakan. Jangan. Jaga sikap kalian, omongan kalian harus dijaga. Jangan sampai kalian ngomong yang kotor-kotor. Yang kotor-kotor itu tinggal di rumah, ya. Kita di lingkungan masyarakat harus yang bersih-bersih. Oke? Yang kotor-kotor biarlah di dalam rumah. Jangan di luar. Di luar biarin aja. Ya, kalau di dalam kan tidak terlihat orang, cuman yang lihat anggota keluar. Yang di luar dilihat orang kita bagus, ya. Oke. Sekarang yang kedua. Apa yang belum didapat? Pendidikan yang layak. Pasal berapa tadi? 27 ayat 2. Apalagi yang belum didapat? Perlindungan hukum. Perlindungan hukum. Jarang di sini. Berapa? Pasal berapa? Pasal 27 ayat 1. Iya, 27 ayat 1. Perlindungan hukum, ya. Ini yang didapat apa? Dapat pendidikan layak belum? Kenapa? Tempatnya Iya, tempatnya kotor, terus kumuh. Iya. Jadi tempat pendidikan yang layak adalah seperti punya kita ini, bersih, ada kipasnya, ya. Ada laptopnya, ada tempat duduk, meja, kursi, semua ada, buku. Nah, ya, tersedia semua. Ini sudah terpenuhi. Tinggal kita belajar dengan tekun, ya. Yang ketiga, gambar ketiga, apa yang belum didapat? Ya, anak memungut sampah. Apa sih yang belum didapatkan haknya dia? Pendidikan. Pasal berapa? 31 ayat 1 ini pendidikan belum didapat. Apalagi yang belum didapat? Yang layak. Pasal berapa? Ayat 2. Terus apalagi yang belum didapat? Perlindungan hukum. Pasal berapa? Tuh, belum mendapatkan penghidupan yang layak, belum, ya. Terus apa lagi? Ada fasilitas kesehatan. Pasal berapa? 34 Ya, 34 ayat 1. Itu fasilitas kesehatan, ya. Fasilitas kesehatan, ya. Ya, kan? Belum dapat kan? Belum dapat kan? Ya. Fasilitas kesehatan. Paham? Jadi ibu mengharapkan kalian, ya, harus bisa menjaga kesehatan kalian. Jangan sampai kalian terkena penyakit yang mematikan. Itu dari cara makan kita. Dari makan kita, ya, minum kita, cara hidup. Fasilitas kesehatan tadi pasalnya berapa? 34 ayat 1. Siapa yang bisa? Fasilitas kesehatan. Pasal 34 ayat 3. Kesehatan. Pasal 28 ayat 1. Iya, betul. Fasilitas kesehatan. Memperoleh fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan 28H ayat 1. Ya. Fasilitas kesehatan harus diingat. Fasilitas kesehatan. Yang keliru tadi di sini. Oke? Sekarang gambar yang keempat. Apakah itu gambarnya? Rumah yang Rumah yang kumuh. Apa yang belum didapatkan haknya?
Kehidupan yang layak pasal berapa? 27 ayat 7 ayat ayat 2. 27 ayat 2. Ya, itu penghidupan yang layak. Apalagi? pendidikan. Pendidikan. Berapa pendidikan? Pasal 31 ayat 31 ayat 1. pendidikan. Apalagi? Fasilitas kesehatan sudah tadi. Terus lanjutnya perlindungan hukum. Pasal berapa? Pasal 27 ayat 1. Nah, sekarang yang terakhir gambar. Apa sih ini? Mantap. Apa yang belum didapatkan? Kehidupan yang layak, pendidikan, perlindungan hukum, fasilitas kesehatan belum didapatkan. Anak terlantar dipelihara oleh negara. Bagaimana sih caranya memelihara anak yang dipelihara negara itu modelnya bagaimana? Iya, didirikan panti asuhan, dipelihara oleh negara. Panti asuhan itu untuk anak-anak yang terlantar. Itu di situ disekolahkan, dididik biar menjadi anak yang lebih baik, ya. Anak yang lebih mengerti kehidupan, tidak hanya tidur di jalanan, biar mengerti agama, dia lebih mengerti tentang kehidupan ini tidak hanya untuk makan, minum, tidur. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di Chess Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan seputar hak-hak dasar anak yang diatur peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dijelaskan karena berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, anak termasuk ke dalam kelompok rentan. Ia belum mampu membela kepentingannya sendiri sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak telah ditempuh dengan berbagai cara, di antaranya melalui penerbitan sejumlah peraturan. Bahkan, dalam konstitusi, aspek perlindungan anak cukup mendapatkan perhatian. Berdasarkan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain norma dasar di atas, beberapa peraturan di bawahnya turut mengatur perlindungan anak. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan sebagainya. Bahkan, sejumlah instrumen hukum internasional turut diratifikasi sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya Konvensi Hak-Hak Anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sudah melihat video tadi, nah anak-anak kalian ini coba dari video tadi tuangkan ke dalam jawaban hak warga negara dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kerjakan ya, coba diisi apa saja hak warga negara itu, sebutkan dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari kita. Ya.
dikerjakan apa saja hak kita sebagai warga negara. Dampak kehidupan kita, ya. Setelah kita mengutarakan hak kita, ya. Setelah mengutarakan hak kita, kita langsung dampaknya dilihat, ditulis. Dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan sumber daya alam. Jangan lupa dampaknya, jangan sampai ketinggalan. Ini dampaknya ini, jangan sampai ketinggalan. Isi dari dampaknya, dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo, sudahkah ada yang selesai? Kelompoknya. Apa yang keras? Ibu gak dengar? Hah? Hak asasi manusia, hak kita. Apa hak kita? Apa artinya hak? Nah, hak artinya hak. Hak itu apa? Nah, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kita mendapatkan hak asasi kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana? Kalau kita mendapatkan, kalau seseorang yang tidak mendapatkan hak asasi, bagaimana? Contohnya, hak asasi kita di dalam rumah tangga, kita mendapatkan yaitu kasih sayang dari orang tua. Kasih sayang itu berupa apa? Ini kan mau lebaran, dibelikan baju, ya. Mau puasa berarti anak-anak pasti disiapkan namanya kurma. Kalau buka puasa dikasih es, dikasih susu. Seandainya anak-anak tidak mendapatkan itu bagaimana? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mendapatkan kasih sayang. Contohnya ada banyak, ya. Anak SD yang tidak mendapatkan kasih sayang, modelnya seperti apa? Hak yang sudah didapatkan, maksudnya hak anak-anak sekalian, ya, yang sudah didapatkan oleh anak-anak sekalian. Apa saja haknya? Dan sesuai pasal berapa?
Kelompok berapa? Satu. Satu dulu. Ayo maju berdiri. Hak yang telah saya dapatkan, mendapatkan pendidikan, pasal yang mengatur, pasal 31 ayat 1. 2. Mendapatkan perlindungan hukum, pasal 27 ayat 1. Memperoleh fasilitas kesehatan, pasal 28 ayat 1. Mendapat penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Bebas memilih agama, pasal 28E ayat 1. Memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 3. Mendapatkan kasih sayang orang tua, pasal 27 ayat 2. Bagaimana kelompok lain? Benar apa enggak? Kita jumpa besok, yaitu pelajaran tentang ragam tarian Nusantara serta ciri-ciri anak yang belum balik serta anak yang sudah balik. Ya, balik itu dewasa, anak yang belum dewasa dan anak yang sudah dewasa. Terima kasih. Semoga pelajaran yang Ibu berikan anak-anak bisa menerimanya dengan baik dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hati kalau pulang, jaga kesehatan, jangan kebut-kebutan. Yo Berma, berkemas, semuanya berkemas. Kita pulang, berdoa bersama, dipimpin sama Berma. Ya, berdoa mulai. Ayo.